Horas, Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini dengan penuh sukacita dalam acara Podcast Sermon. HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau kembali lagi menghadirkan podcast dengan penuh sukacita. Bersama saya Pendeta Sipe Hutapea akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Dan hari ini hari yang luar biasa, kita akan bersama-sama mengobrol-ngobrol dengan salah seorang narasumber yang juga jago dan keren. Hari ini kita dalam podcast sermon akan membahas bahan sermon untuk minggu ke-17 setelah Trinitatis 22 September 2024 dengan topik minggu Habalgaon ni Jehovah di Bagasan Sude na Tinopana, kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 3 ditambah ayat 13 sampai 24. Dengan sukacita kita akan sambut narasumber kita yang luar biasa, salah seorang pendeta yang tentu sudah sangat-sangat dikenal di HKBP. Langsung saja kita sambut Pendeta Boni Sipahutar. Hari ini kita bersama dengan Bapak Pendeta Boni Sipahutar. Langsung saja kita mau kenalan dan Bapak Pendeta Boni Sipahutar akan memperkenalkan siapa dia dengan latar belakang yang keren. Silakan Abang Pendeta Boni Sipahutar. Terima kasih Pak Pendeta Sipe. Terima kasih buat pertemuan kita hari ini ya. Siap, Abang Pendeta. Sebelum saya memberikan apa yang akan kita bicarakan pada sermon kita untuk minggu ekologi atau Season of Creation dan juga minggu ke-17 setelah Trinitatis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Pendeta Boni Sipahutar. Saya pendeta di HKBP Resort Dapur 12. Kalau keluarga Borunai Baho, anak saya ada 2 dan tentunya saya tinggal di Dapur 12. Demikian perkenalan singkat Pak Pendeta Sipe. Ya, terima kasih Abang Pendeta. Tentu saya pikir sudah banyak orang yang mengenal Bapak Pendeta ini. Saat ini pelayanan di HKBP Dapur 12 dan beliau juga sudah memiliki sepak terjang yang luar biasa dalam dunia pelayanan di HKBP secara khususnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai podcast kita hari ini dengan pembacaan firman, izinkan saya memandu kita dalam doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita yang Tuhan berikan. Hari ini bersama dengan Abang Pendeta Boni Sipahutar, kami akan membahas, mengulik bersama firman Tuhan, apa yang akan diberitakan pada khotbah Minggu 22 September 2024. Untuk itu Tuhan berkati kami masing-masing, baik kami yang ada di studio rekaman ini, maupun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini, kiranya Tuhan memberkati. Terpuji termuliakan nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. Baik, Bapak Pendeta, izinkan saya akan membacakan dulu firman Tuhan untuk evangelium atau teks khotbah kita pada hari Minggu ini nantinya yang akan kita pelajari. Saya akan buka firman Tuhan dan Bapak Ibu yang di rumah atau dimanapun berada boleh sambil buka atau mungkin di layar akan ditampilkan, yaitu Mazmur atau Psalmen 104 ayat 1 sampai 3 ditambah ayat 13 sampai ayat 24. Mari kita ikuti bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Mazmur 104 ayat 1 sampai 3 ditambah 13 sampai 24. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu, bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu.
Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikian firman Tuhan. Mari katakan amin sama-sama. Amin. Baik, Bapak Pendeta, kita mau ngobrol-ngobrol lah. Kita mau jadikan bahwa pembahasan firman Tuhan ini nggak menegangkan, tapi asik. Jadi sambil Bapak Ibu, Amang Inang yang lagi nonton dimanapun berada, tapi bisa sambil belajar, mengikuti keasikan kita. Saya mau kasih beberapa pertanyaan nih buat Bapak Pendeta. Yang pertama, dari teks yang saya baca yang cukup panjang ini, Mazmur 104 ayat 1-3 dan 13-24. Kira-kira nih, apa yang bisa Bapak Pendeta jelaskan dari teks firman Tuhan hari ini secara umum dulu seperti itu kira-kira. Silahkan Pak Pendeta. Ya, terima kasih buat Pendeta Sipe. Pokok bahasan kita dalam Mazmur 104 1-3 dan 13-24. Setelah tadi sudah dibacakan, banyak hal yang boleh kita ambil dari nats yang sudah dibacakan itu. Tapi setelah dibacakan dan sampai kita dengarkan dengan baik, tentunya Mazmur 104 itu kita harus melihat secara utuh dari ayat 1 sampai ayat 35. Mengapa? Karena itu nats dari ayat 1 sampai ayat 35 adalah satu yang tak dapat dipisahkan. Satu rentetan, satu bagian yang tidak dipisahkan. Satu dengan yang lainnya. Makanya setelah dibacakan tadi, tentu banyak hal yang dapat kita dengarkan tadi setelah dibaca. Ternyata Mazmur 104 1 sampai ayat 35 itu adalah nyanyian mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian pemeliharaan Allah atas hasil pekerjaannya, karyanya Allah. Yang kedua, Mazmur ini menekankan keterlibatan Allah. Keterlibatan Allah itu atas segala hal yang telah diciptakannya, karena Allah saat menciptakannya turut menopang sampai akhirnya Allah menyelesaikan seluruhnya dengan sempurna. Kemudian segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah di alam semesta ini dan yang kita nikmati sekarang adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Kemudian dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat 35 ini juga kita bisa berbangga hati. Bukan cukup tapi harus bangga. Mengapa kita harus bangga? Karena kebesaran Allah dalam segala ciptaannya dan atas rasa bangga memiliki Allah, tentunya kita siap bersaksi akan kebesaran dan kemuliaan dan kuasa Allah yang sanggup melakukan banyak hal
untuk kita nikmati di bumi ini. Termasuk saya, Pak Pendeta Sipe, dan semua orang yang ada di bumi ini, Pak Pendeta. Ya. Yang kedua, Mazmur 104 juga dari ayat 1 sampai 35 ini dari sisi lain selalu ada saja yang membuat agar ciptaan atau karya Allah itu tercemar. Jadi ada yang menjaga, ada juga yang mencemari, Pak Pendeta. Makanya dalam nas ini juga dia memberikan informasi, terlebih secara khusus ayat 35 itu dituliskan dan disampaikan ternyata walaupun begitu indahnya, begitu bagusnya karya Tuhan, masih ada orang-orang berdosa waktu itu di bumi ini, dan orang-orang fasik. Mereka juga selalu melihat bahwa ciptaan itu semuanya belum sempurna. Yang mereka lakukan adalah mereka mencemari lingkungan itu. Pada masa itu, pada zaman Allah, mereka mencemari apa yang sudah diciptakan begitu indahnya. Makanya ciptaan Allah tercemar karena dosa dan kejahatan. Jika kita perhatikan ayat 35 itu, setiap orang melakukan pencemaran atas segala ciptaan Allah. Makanya lewat doa ayat 35 tersebut hendak menyampaikan Allah itu sungguh baik. Makanya itu juga termasuk isi doanya Allah. Walaupun Allah sebenarnya dengan kata lain dia juga kecewa kalau ada orang-orang yang mencemari apa yang indah, apa yang baik, apa yang sudah diciptakan dengan teratur. Begitu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Amang Pendeta. Luar biasa ya. Ada beberapa hal yang saya perhatikan. Oh, Pak, silakan minum dulu, Pak. Oh iya. Ya, silakan minum dulu. Ya. Barangkali agak gatal, gelasnya masih biasa dulu ya. Ya. Mudah-mudahan Siapa nanti ada tahu, jemaat ya. Tuhan yang terpanggil kasih endorse ini ya. Baik. Ini adalah nyanyian lalu memberitahukan tentang keterlibatan Allah di dalamnya, dan kita tentu harus bangga atas ciptaan Allah. Itu poin-poin penting yang saya boleh tangkap dari penjelasan Pak Pendeta. Tapi kan bicara tentang ciptaan Tuhan, bicara tentang firman Tuhan hari ini, kira-kira ada nggak nats pendukung dari firman Tuhan hari ini yang boleh Bapak sajikan juga sama kita? Iya, terima kasih Pak Pendeta Sipe. Tadi setelah kita terangkan dan kita mendengarkan, ada nats pendukung Roma 8 ayat 19 sampai 23. Demikian. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dari Kejadian 1 sampai 2 sampai 25, tentunya setelah kita tadi telah menerangkan apa itu Mazmur 104 secara utuh ayat 1 sampai ayat 35, tentu kita menemukan di situ ada karya-karya Allah atau rancangan-rancangan Allah yang Allah perbuat, bahwa semuanya itu baik dan diciptakan secara teratur. Tetapi ada saja oknum atau orang-orang atau seperti sejarahnya Adam dan Hawa. Mereka sampai tidak merasa mereka malu, tapi mereka sampai telanjang karena kesalahan-kesalahan mereka mencemari apa yang sudah Tuhan aturkan, Tuhan tata, dan Tuhan ingatkan. Jadi
sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, tentunya kita harus bangga juga. Mulai dari ayat 1 sampai 35, Mazmur 104 itu mengarahkan kita. Jika semua sudah tertata indah, jangan mencemarinya. Demikian. Jika suatu hal yang sudah indah, jangan dicemari, jangan dirusak. Itu poin penting. Bapak Pendeta, jadi saya berpikir ada pertanyaan berikutnya nih. Jadi mengapa sebagai makhluk ciptaan Allah, ya tentu kita ya manusia lah dulu terutama, diciptakan lebih tinggi derajatnya dari ciptaannya yang lain? Atau mengapa kita diciptakan Allah segambar dengan Allah? Menurut Pak Pendeta gimana? Iya, semua itu ingin mengingatkan kita dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 3 dan 13 sampai 24. Ya. Karena Tuhan menitipkan kepada kita, ya, menitipkan, menyampaikan dengan bangganya Allah kita, memberikan semua karya-karyanya untuk kita nikmati sampai pada saat ini. Bolehlah kita mengungkapkan rasa bangga kita kepada Allah dalam bentuk kidung. Kata kidung maknanya nyanyian atau lagu atau puisi. Bentuk kecintaan dan kebanggaan kita memiliki Allah Sang Pencipta segalanya. Makanya kita bangga diciptakan sebagai makhluk yang diciptakan lebih tinggi derajatnya dari ciptaan yang lain. Makanya marilah kita mengekspresikan hati, jiwa, pikiran, dan perbuatan atau perilaku kita atas seluruh karya ciptaan Allah. Bukan untuk mencemari, tetapi mari menjaga dan merawat dan bersaksi bahwa Allah berkuasa atas segala yang ada di bumi dan di atas sana, yang ada di langit sana. Ya, makanya mengapa sebagai makhluk ciptaan Allah, kita sebagai manusia yang diciptakan lebih tinggi derajatnya dari ciptaan yang lain? Atau mengapa kita diciptakan Allah segambar dengan Allah? Jika kita menghubungkan Mazmur 104 ini, kita diciptakan dan dipilih untuk menyuarakan. Menyuarakan apa? Yang pertama kita harus katakan, aku bangga akan kebesaran Allah atas seluruh ciptaannya. Ya. Yang kedua, kita tahu bahwa Allah itu maha besar dan patut dipuji. Yang ketiga, karena Allah menjadikan alam dan segala makhluk patuh kepadanya, termasuk kita harus patuh. Yang keempat, Allah itu penopang atau mengurus semua ciptaannya dengan kebaikan. Yang kelima, karya Allah itu adalah mulia. Yang keenam, seluruh makhluk tetap bergantung pada Allah, Allah yang memberi dan mengambil hidup. Kemudian yang terakhir dari situ tadi, Allah yang maha besar harus dipuji orang beriman dan sangat ditakuti orang berdosa. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai makhluk ciptaan Allah, kita sebagai manusia yang diciptakan lebih tinggi derajatnya dari ciptaan yang lain, atau mengapa kita diciptakan Allah segambar dengan Allah. Untuk semua itu, dari hal tadi, kita diminta untuk melakukannya dan dipilih untuk menyuarakannya. Demikian Pak Pendeta Sipe. Luar biasa sekali Pak Pendeta. Ya, kita adalah ciptaan yang sempurna dan harus menjaga dan merawat. Pak Pendeta, kita sama-sama tahu hari Minggu ini kita juga merayakan bersama. Dan ini adalah gerakan dari HKBP Pusat ya, Masa Penciptaan dan Minggu Ekologi di HKBP. Berharap dan bertindak bersama seluruh ciptaan sesuai dengan slogan yang dikeluarkan untuk minggu itu. Jadi tanggal 22 September ini kan kita itu perayaan atau memperingati ekologi Bapak Pendeta. Menurut Pak Pendeta sendiri nih, apa pesan dan yang harus kita perbuat nih akan kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya? Dihubungkan tentu
dengan Minggu Ekologi ini? Silakan Pak Pendeta. Iya, sebelum kita masuk ke dalam perayaan-perayaan yang kita akan lakukan pada Minggu Ekologi atau yang disebut Season of Creation itu, tentunya kan semua punya dasar. Dasarnya apa? Mengapa kita harus bangga, mengapa kita harus turut juga menjaga merawat alam ini. Coba kita perhatikan ulang kembali Mazmur 104 1 sampai 3, 13 sampai 24. Di sana ada karya Allah yang digambarkan. Mari kita perhatikan coba Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Karya Allah itu, karya Allah digambarkan semua tersusun dengan rapi. Makanya kalau kita lihat kembali dalam Nat 104 1 sampai 3 dan 13 sampai 24, awalnya hanya ada barang cair yang menutupi segala sesuatu. Itu ayat 6. Kemudian air dibagi menjadi dua. Air di atas langit dan air di bawah langit. Yang dipikirkan sebagai semacam kubah dari logam. Air di bawah langit dikumpulkan menjadi laut. Itu ayat 7 sampai ayat 9. Bumi dipikirkan berupa keping dan terpikir seperti keping-keping yang bertumpukan atau seperti tiang-tiang. Itu ayat 5 dan dikelilingi oleh laut. Kemudian di atas kubah langit ada gudang-gudang bagi air hujan, salju dan sebagainya. Ada awan, ada angin, air, api, halilintar, semuanya melayani pencipta. Melayani pencipta. Ya. Makanya mengapa sebagai makhluk ciptaan ya kita ini harus mendukung ya, mendukung segala sesuatunya. Terlebih kembali di sini kita melihat bahwa Allah dipermuliakan sebagai pencipta. Dia adalah seorang pengurus semesta alam yang telaten. Ia adalah Allah yang besar dan pantas dipuji. Makanya pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu Mazmur 104 1 sampai 3, 13 sampai 24. Dan diakhiri juga pujilah hai jiwaku pada ayat 35. Alasannya karena Allah menjadikan alam dengan kuasanya hingga makhluk-makhluk patuh kepadanya. Karena Allah memelihara makhluknya dengan kebaikan. Karena karya Allah besar sekali. Karena seluruh makhluk tetap bergantung pada penciptanya yang memberikan kehidupan dan hidup. Karena itu marilah puji dan sembah Allah dan bangga kepada Allah. Biarlah orang yang membuat pencemaran akan ciptaannya suatu saat akan disingkirkan oleh Allah. Makanya kalau kita hubungkan dengan Minggu ke-17 setelah Trinitatis di seluruh HKBP baik dalam negeri dan luar negeri, Pak Pendeta. Oh, berarti yang dari luar negeri juga tetap diarahkan untuk ikut, Pak ya? Iya, dengan topik yang sama, kebesaran Allah dalam seluruh ciptaan, atau suara minggu yang menyuarakan Minggu Ekologi itu, atau Season of Creation itu dalam bahasa Batak, Habal Gaon ni Jehovah, di Bagasan Sudi Natinopana. Pesannya yang harus kita perbuat akan kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya, begini Pak Pendeta, suarakan sekarang bahwa asal-usul alam semesta berasal dari Allah. Untuk apa kita menyampaikan kidung nyanyian suara kesaksian tentang kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya, tetapi kita tidak pernah menyuarakan bahwa asal-usul alam semesta berasal dari Allah. Pesan berikutnya, kita harus juga ekspresikan bentuk kecintaan kita akan seluruh ciptaan Allah. Itu bisa dalam bentuk kidung atau nyanyian, atau bisa saja kalau kita pintar membuat puisi sebagai tanda kita bangga akan kebesaran Allah atas seluruh ciptaannya. Saya ingat dulu saya masih sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, sekolah menengah, dan saat masih belajar di Setia KIP, masih terdengar nyanyian Pak Pendeta Sipe yang berhubungan dengan mencintai alam. Tapi sekarang semua ya nggak tahu. Agak-agak bagaimana begitu Pak Pendeta.
Kita harus suarakan juga bahwa Allah menciptakan segalanya tersusun dan rapi, agar kita sebagai manusia yang tinggal di bumi ini dapat hidup dan bertumbuh di dalamnya. Maka dari nas tadi, pujilah Allah dan sembahlah Allah, sebab Allah satu-satunya Allah yang agung dan berkuasa atas hidup seluruh ciptaannya. Kita juga harus perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kita harus berdampingan dengan lingkungan, Pak Pendeta. Bukan mencemari, bukan merusak, tetapi mari turut menjaga dan merawat dan mensyukuri apa yang boleh kita nikmati, karena ciptaan Allah yang membuat kita hidup, tinggal dan berkarya di bumi ini. Sekarang apapun kondisinya, terlebih kan kejadian-kejadian sekarang. Kemarin ada angin puting beliung, kemudian gempa, kemudian ada informasi tentang megatrust, gempa, kondisi lautan, kondisi apapun itu, ya, biarkanlah semua itu ada. Kalau saya bisa katakan, tapi kalau ada juga yang nggak setuju nggak apa-apa, Pak Pendeta. Tapi kita bangga punya Allah, ya, sebab Allah adalah penciptanya dan Dia yang akan mengaturkan dan menyusun dengan rapi kapan itu pada akhirnya terjadi. Makanya apapun informasi, apapun kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, firman Tuhan ini mengajak jangan panik. Kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita selalu setia kepada Allah, tentu kita akan orang yang pertama sekali akan diselamatkan. Tapi dengan catatan, akui kebesaran Allah, akui kuasa Allah, cintai alam ini, dekatkan diri kepada Allah. Mari mengasihi Allah dengan segenap hati. Jiwa juga harus dipakai, akal dan kekuatan kita, iman juga. Ya, sebab Allah kan telah menunjukkan karyanya dengan sungguh menakjubkan. Makanya dunia ini kita tidak sadar dengan kemegahan akan alamnya, keindahan alamnya, dan juga banyak hal-hal yang indah. Bukan begitu, Pak Pendeta? Ya, benar sekali. Makanya mari mengagumi Allah, karena kita juga harus bangga memiliki Allah, sebab Dia Allah satu-satunya yang tak tertandingi. Dalam hal menciptakan, apapun yang dibutuhkan oleh manusia di bumi ini, Dia memiliki kuasa atas seluruh ciptaannya. Demikian, Pak Pendeta. Baik, Pak Pendeta, saya highlight kalimat Bapak Pendeta yang memang harus terkagum-kagum. Ya. Kalau saya bawa ke dalam diri saya pribadi nih ya, saat pulang ke Sumatera Utara, tepatnya saat melintas Danau Toba, sampai sekarang entah sudah berapa kali lewat Danau Toba. Ini hanya lewat loh, mau menuju ke Toba atau mau ke Tarutung dan sebagainya. Setiap melihat Danau Toba, nih siapa Bapak Ibu yang pernah ke Danau Toba? Pasti orang Batak harus pernah ya. Itu sampai sekarang kalau lewat itu memang wah keren. Padahal kalau dipikir-pikir ya udah sering juga berenang, udah sering juga. Cuman memang itu mungkin salah satu ya bentuk terkagum-kagumnya atas ciptaan Tuhan. Pak Pendeta, sebelum saya ke pertanyaan terakhir, saya tadi notice juga nih kalimat Bapak Pendeta yang katanya zaman sekarang udah agak beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu katanya ada aja lagu-lagu gitu kan. Nah ini kan Bapak Pendeta ini salah seorang pendeta yang jago nyanyi. Ada nggak penggalan lagu yang Bapak Pendeta ingat tentang alam yang ini bagus gitu mungkin lagunya, atau yang sangat memorable, mengenang? Boleh dong dikasih satu penggalan lagunya. Pasti semuanya pengen denger ini. Ini Bapak Pendeta ini penyanyi loh, saudara-saudara sekalian. Apa ya lagunya kira-kira ya? Iya, saya selalu ingat itu waktu saya masih mahasiswa, masih sekolah di STT. Kami pernah waktu masih sekolah, karena Pak Pendeta Sipe tadi teringat akan Danau Toba. Iya. Ada lagu yang selalu teringat. Tao Toba Nauli. Itu aja dulu. Yang Lain mau kali akan dilanjutkan siap.
Tapi itu memang lagu memorable sekali, luar biasa, luar biasa. Artinya Danau Toba yang indah ya, yang cantik ya. Pak Pendeta, masih tentang ekologi yang dihubungkan dengan gereja kita. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang gereja ini kan tentu kita ya. Apa yang gereja harus perbuat untuk mendukung alam, kalau dibilang mendukung Allah, tentu Allah sudah cukup kuat. Tapi maksudnya sebagai gereja apa yang harus kita lakukan bahwa Allah telah berkarya atas seluruh ciptaan yang sudah kita nikmati ini. Kira-kira bagaimana Pak Pendeta? Iya, begini Pak Pendeta Sipe. Gereja harus berani juga menunjukkan dan mendukung sepenuhnya karya Allah dan menjaga sepenuhnya karya Allah. Makanya kalau dihubungkan dengan Minggu Ekologi di AKBP atau Season of Creation tadi, kebesaran, keagungan, dan bangga kita kepada Allah, ada beberapa hal yang gereja harus lakukan. Apa saja itu? Ya, kalau boleh diurutkan juga ya. Boleh, silakan. Boleh, ya? Apa aja itu? Yang pertama, kita harus menyadarkan jemaat bahwa alam adalah ciptaan yang harus dijaga dan dipelihara. Jangan pernah merusak, jangan pernah mencemari, tapi tetaplah menjaga dan memelihara. Ya, kalau tak ada kemampuan, tak ada niat sama sekali, ya menjaga bolehlah, memelihara bolehlah. Itu yang pertama. Yang kedua, gereja harus menunjukkan tanggung jawabnya terhadap alam dengan tidak menghancurkan, tetapi mengangkat potensinya. Sama itu waktu ayat 1 sampai 3 coba. Pujilah Tuhan dengan jubahnya dan segala macamnya. Bahan jubah itu kan terbuat dari alam. Sehingga jubah itu bisa dibuat menjadi jubah yang memang begitu wah dan berbentuk, ya kan? Iya, benar. Pakaian kita juga, semua itu bahannya dari alam. Makanya kita harus mengangkat potensinya juga. Yang ketiga, gereja harus menggunakan alam semesta dengan cara semestinya. Bagaimana gereja dan sekitar dan lingkungan gereja itu juga supaya asri juga, kata orang sana. Yang ketiga, yang keempat, ya, maklumlah. Silakan Pak Pendeta. Yang keempat, harus menyadarkan jemaat bahwa kita sebagai manusia dan alam adalah rekan sekerja dalam mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, menyadarkan jemaat bahwa kita sebagai manusia dan alam adalah rekan sekerja dalam mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kelima ya Pak Pendeta. Kelima. Ya. Menyadarkan jemaat bahwa manusia harus bersyukur, ya, dan memuji Tuhan atas dunia yang telah diciptakan. Kadang orang lupa Pak Pendeta bahwa dunia ini diciptakan di mana dia tinggal, di mana dia beraktivitas, tidak pernah bersyukur dan memuji Tuhan. Makanya ada yang malas ya Pak Pendeta. Iya, benar. Ada juga yang rajin juga, ada yang baik juga, ada yang cuek, macem aja banyak. Ya, berapa lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam. Ya, menyadarkan jemaat bahwa manusia bersuka atas ciptaannya. Suka ndak suka, bisa dinikmati atau tidak dinikmati. Apa yang sudah Tuhan ciptakan itu memang benar-benar mengingatkan kita bahwa selain kita diciptakan, di luar dari kita juga termasuk dia adalah ciptaan Tuhan juga. Yang terakhir, menyadarkan jemaat bahwa Allah memelihara alam sekalipun alam disalahgunakan. Jadi jangan salah gunakan. Ya, dulu ada kalau hutan atau tanaman ditebang kan ada istilahnya reboisasi ya. Benar. Penanaman hutan kembali. Iya. Jangan hanya menikmati hasilnya, tapi pikirkan bagaimana untuk memelihara dan memulihkan kembali apa yang sudah dipakai atau dinikmati. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Karena itu adalah karya Tuhan. Jadi hargai karya Tuhan.
Demikian Pak Pendeta. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Pendeta. Mendengar tadi beberapa seruan-seruan Pak Pendeta ini luar biasa ya. Ini Pak Pendeta ini gerakan melalui firman Tuhan, tapi juga gerakan-gerakan yang umumnya harus kita lakukan. Seperti Bapak Ibu lihat saat ini dalam podcast kita menggunakan gelas. Tentu ini adalah bagian dari usaha kita untuk mengurangi, mungkin menghentikan dengan tidak menggunakan botol-botol plastik atau air mineral kemasan. Mungkin tidak bisa langsung Pak Pendeta, tapi ya mengurangi perlahan dan menggunakan gelas seperti itu. Ini hal yang luar biasa. Gerakan-gerakan cinta alam, sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang baik. Ini sekaligus juga mau mengundang sama Bapak Ibu sekalian bahwa HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau Pak Pendeta, kita juga mau punya gerakan. Jadi hari Sabtu ini bekerja sama dengan United Evangelical Mission untuk region Asia. Kita akan bersama-sama dan Distrik 20 Kepulauan Riau ini menjadi tuan rumah untuk kegiatan UM bersama dengan gereja-gereja lain. Kita akan mengadakan mangrove. Jadi kayak penanaman pohon yang ada di laut di sekitaran Tanjung Piayu. Bapak Ibu yang ada di sekitaran Batam boleh dukung. Kalau mungkin tidak di sekitar Batam, tolong doakan. Siangnya kita akan adakan workshop bersama dengan UM yang bertempat di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau di HKBP Batam Center mulai jam 12.30 sampai sore. Dan besoknya Pak Pendeta, ini dia pesta puncaknya di HKBP Batam Center juga pukul 17.30 WIB. Kita akan bersama-sama beribadah bersama dengan tim dari United Evangelical Mission UM dan saudara-saudari kita dari gereja-gereja lain. Kita akan bersama-sama menikmati, bersuka cita bersama. Namun, selain itu tentu seperti yang saya katakan di awal tadi, di setiap gereja kita dimanapun, baik itu minggu pagi, minggu siang, atau minggu sore, dimanapun di HKBP, seperti yang dibilang Bapak Pendeta tadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, HKBP sudah mengarahkan kita untuk bersama-sama ibadah pesta Minggu Ekologi. Baik Pak Pendeta, terakhir sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, kira-kira Pak Pendeta tolong berikan kami para pendengar satu quote atau closing statement lah yang menjadi pesan bagi kita bahkan melalui firman hari ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, terakhir closing statement yang boleh kita ambil dari apa yang sudah kita dengarkan tadi. Kita harus memulainya dari keluarga, lingkungan, dan gereja untuk mencintai seluruh ciptaannya, menjaga dan memeliharanya. Itu tandanya kita bangga, Pak Pendeta, akan seluruh karya Tuhan, akan kebesaran Tuhan, akan kuasa Tuhan. Saya pikir itu saja. Ya, mulai dari keluarga, dari circle terkecil dulu, dari daerah kita masing-masing, apa yang ada di sekitar kita. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa. Pendeta, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu dan semoga Mang Inang, Bapak Ibu sekalian terberkati. Apalagi mungkin ada yang pelayan, hamba-hamba Tuhan, para sintua atau para full timer juga boleh dapat inspirasi dari podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih juga Pak Pendeta. Namun untuk mengakhirinya mohon izin Bapak Pendeta boleh memandu kita dalam doa penutup. Boleh Bapak Pendeta, silahkan. Oke. Bapak Ibu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bangga punya Allah. Karena Allah sudah membuat karya-karya yang begitu besar yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami akan bersaksi dan bersuara, selalu menjaga, memelihara apa yang sudah Tuhan berikan dan ciptakan bagi kami untuk bisa kami nikmati. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih juga buat siapapun yang mendengarkan apa yang boleh kami suarakan lewat firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kuat kuasa Tuhan kiranya memampukan kami untuk mencerna, untuk memahami firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah kami menjadi jemaat Tuhan yang terberkati,
sebab kami sudah punya komitmen untuk menjaga, memelihara karya-karya Tuhan. Dan kami bangga punya Tuhan, sehingga kami selalu memuji dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta. Akhir kata, saya Pendeta Sipi Hutapea dan narasumber kita yang luar biasa. Saya Pendeta Boni Sipahutar. Kami pamit undur diri. Terima kasih boleh bersama-sama belajar dari podcast sermon hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.